Sorry ass DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Balkis, NIM 2018-133-009, Program Studi Pendidikan Geografi, Universitas PGRI Palembang, semester 6. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai bisnis plan kewirausahaan. Tugas ini dibuat sebagai syarat untuk mengikuti mata kuliah kewirausahaan kelas 6A Pendidikan Geografi di bawah bimbingan Ibu Dian Eka Amrina, SPD MPD. Oke, langsung saja kita masuk kepada bab 1. Bab 1 ini membahas mengenai tema atau judul bisnis plan. Untuk tema bisnis plan yang saya buat, kami memilih yaitu hadiah buket untuk orang tersayang. Bisnis yang kami buat ini adalah bisnis buket kreatif. Di sini kami mengandalkan skill kreativitas dalam membuat buket bunga dengan mengkolaborasikannya dengan bahan-bahan lain seperti snack, hadiah-hadiah spesial seperti mukena, baju, handuk, lukisan, dan lain-lain. Untuk nama perusahaan kami adalah Becky Galleries Art. Becky adalah singkatan dari nama akhiran saya yaitu Balkis. Galleries artinya galeri dan art artinya seni. Jadi secara garis besar, Becky Galleries Art diartikan sebagai ruang karya seni Balkis. Untuk slogan perusahaan yang kami pilih adalah hadiah berkesan untuk orang tersayang. Di sini kami memberikan slogan yang unik untuk perusahaan kami karena di era modern ini banyak hari-hari yang penuh dengan kesan, sehingga perlu dirayakan dengan hadiah-hadiah yang berkesan pula. Dengan memberikan slogan ini akan menjadi ide pada para pelanggan untuk mencari hadiah yang tepat untuk diberikan kepada orang-orang spesial dalam hidupnya, sehingga slogan ini dapat menarik pelanggan. Untuk logo perusahaan, bisa dilihat logo perusahaan yang kami buat. Ya. Di sini saya memakai logo yang menggabungkan antara warna hijau, warna putih, warna merah, dan warna abu-abu, serta ditambah dengan aksen sebuah lingkaran. Warna hijau melambangkan suatu kedamaian dan kelembutan, sehingga akan ada rasa damai di perusahaan kami. Warna putih diartikan sebagai sesuatu yang bersih dan suci, sehingga di perusahaan ini memang bekerja dengan hati yang tulus dan suci. Warna merah diartikan sebagai keberanian dan rasa cinta, sehingga perusahaan ini berani mengembangkan ide-ide kreatif setiap saat dan sangat mencintai bisnis ini. Warna abu-abu bintik-bintik di luar lingkaran itu diartikan sebagai sebuah keseriusan, kestabilan, dan tanggung jawab, sehingga perusahaan ini menjadi perusahaan yang stabil dan bertanggung jawab. Untuk lingkaran, itu bermakna sebagai wadah dalam menampung semua kreativitas yang ada demi kemajuan bisnis. Oke, selanjutnya kita masuk kepada bab 2, yaitu ringkasan eksekutif. Jenis usaha. Jenis usaha buket adalah jenis usaha mandiri yang berbentuk sebuah kerajinan. Usaha ini adalah usaha kecil-kecilan yang menggunakan kain flanel sebagai dasar pembuatan bunga, serta mengkolaborasikannya dengan hadiah-hadiah lain seperti barang-barang. Tak hanya itu, buket ini juga kami gabungkan dengan lukisan-lukisan sebagai pemanis atau pelengkap. Selanjutnya kita masuk kepada kelompok sasaran usaha. Untuk sasaran kami adalah remaja, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini menjadi target sasaran perusahaan kami karena biasanya usia-usia remaja ini adalah usia-usia di mana perasaan sayang itu sedang menggebu-gebu, sehingga mereka akan mencari hadiah untuk orang-orang tersayang, baik yang baru mengenal cinta maupun untuk keluarga. Terus masuk ke dana yang diperlukan. Untuk dana yang diperlukan ini sekitar Rp500.000. Itu untuk mendapatkan kain flanel serta bingkai foto atau bahan-bahan kecil lainnya seperti lem dan kawat. Kita masuk kepada bab 3, deskripsi bisnis, latar belakang.
Latar belakang terbentuknya bisnis ini karena bunga itu sering sekali dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai wujud atau bentuk ungkapan perasaan seseorang, baik perasaan bahagia, empati, atau rasa yang dihadapi orang lain. Mengapa kami tidak menggunakan bunga asli? Karena bunga asli itu mudah layu dan tidak tahan lama, sehingga kami mempunyai ide untuk membuat bunga tiruan yang berasal dari kain flanel yang dikolaborasikan dengan barang-barang sehingga terbentuklah sebuah buket atau hadiah yang manis untuk pasangan atau keluarga. Untuk visi, misi, dan tujuan, visi ini menjadikan sebuah usaha sebagai langkah mengembangkan karya. Untuk misi yaitu mengemas barang-barang yang umumnya biasa menjadi luar biasa, lalu memproduksi barang yang berkualitas namun harga tetap terjangkau. Tujuannya yaitu menjadikan hari-hari spesial seseorang lebih bermakna dan penuh kesan bahagia. Analisis pesaing dan peluang. Untuk pertama yaitu pesaing pasar. Banyak sekali pesaing yang menampilkan produk yang serupa. Kita tahu di pasaran banyak sekali produk yang serupa dengan produk yang kami jual. Namun, lagi-lagi kita harus percaya bahwa rezeki adalah milik Yang Maha Kuasa yang sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Dan tingkat kreativitas kita, skill kita dalam berwirausaha juga menentukan persaingan kita di pasar. Yang kedua yaitu peluang pasar. Produk ini menjadi peluang yang menjanjikan dan menguntungkan. Dapat menjadi peluang untuk menambah pundi-pundi uang, serta dapat menjadikan sebagai ajang mengasah kreativitas diri. Mengapa demikian? Karena hal ini dikarenakan banyak sekali para muda-mudi yang merayakan hari-hari bahagia mereka dengan sebuah hadiah istimewa yang menarik namun ramah di kantong. Sehingga hal ini akan menjadi ladang rezeki bagi perusahaan kreatif seperti Buket ini. Kita masuk kepada bab 4, yaitu aliran operasi. Yang pertama yaitu jenis produk. Jenis produk ini adalah barang kreatif di mana bahan-bahan mentah diubah seperti kain, bahan-bahan mentah seperti kain diubah menjadi bunga, setangkai bunga. Lalu kertas karton dapat diubah menjadi sebuah lukisan. Ini merupakan salah satu contoh buket kreatif yang kami jual. Ini ada lukisan, salah satu lukisan siluet. Dan ini merupakan buket 3 dimensi yang menggunakan bingkai foto 3 dimensi, menggabungkannya dengan foto, ya, foto pelanggan dan buket bunga Edelweiss. Oke, kita masuk kepada proses produksi. Untuk bahan bakunya yaitu ada 1 kain flanel secukupnya untuk kelopak bunga, bisa menggunakan aneka warna. Yang kedua yaitu kain flanel secukupnya untuk daun, gunakan warna hijau muda atau tua. Kain flanel secukupnya untuk pembungkus buket, bisa juga menggunakan kain lain seperti spunbond dan kertas buket. Yang keempat yaitu pita, gunting, lem tembak, jarum dan benang, kawat, dan tusuk sate untuk batang. Biasanya saya menggunakan kawat. Cara pembuatan ini khusus untuk buket bunga mawar ya. Potong kain flanel seukuran 12 x 5 cm. Buat beberapa potongan dengan beberapa warna. Jahit jelujur bagian bawah kain flanel. Yang ketiga, kencangkan benang sehingga kain mengkerut dan membentuk kuncup mawar. Masukkan kawat atau batang ke dalam kuncupnya, putar berbentuk seperti bunga mawar. Ikat dan rekatkan kain flanel dan kawat dengan lem tembak. Yang kelima yaitu sesuaikan selembar kertas warna hijau menjadi bentuk daun, rekatkan pada bagian kelopak bunga mawar untuk menjadikannya daun. Selanjutnya yaitu cara membuat lukisan siluet seperti yang digambar tadi. Bahan-bahannya yaitu ada pensil, pena tinta, spidol hitam, karton putih, bingkai foto. Cara membuatnya yaitu buat pola di kertas karton menggunakan pensil. Buat pola apa yang akan kita gambar. Nah, untuk kertas kartonnya kita ukur dulu sesuai dengan bingkai foto yang akan kita gunakan. Yang kedua yaitu pertegas gambar dengan menggunakan pena tinta. Lalu yang ketiga, berikan warna hitam dengan menggunakan spidol, jadi dipenuhi dengan warna hitam.
Lalu gambar selesai, masukkan ke bingkai foto. Jika menggunakan bingkai foto 3 dimensi, dapat juga diisi dengan buket dan foto di dalamnya, atau bisa ditambahkan bunga edelweiss atau mainan-mainan pemanis lainnya. Selanjutnya kita masuk ke logistik. Untuk logistik ini diperlukan untuk memberi penjelasan mengenai proses suatu produk dapat tercipta sampai dengan proses penjualan yang dilakukan. Nah, yaitu ada satu, pengadaan bahan baku. Pertama, kain-kain flanel ini dibeli dulu dengan toko yang terpercaya sehingga barang-barang yang dibeli juga berkualitas. Yang kedua yaitu persediaan bahan baku. Menjumlahkan beberapa bahan baku apa saja yang akan digunakan dalam pembuatan buket ini. Yang ketiga yaitu produksi, mengemas buket sementarik mungkin. Yang keempat yaitu penjualan, harus terjamin kerapian dan kualitas buket sehingga tidak mengecewakan pelanggan. Yang kelima yaitu pencatatan, barang yang terjual harus dicatat sebagai bukti pemasukan dan pengeluaran barang serta untung yang didapat. Terus ada flowchart ini. Flowchart ini yaitu pertama kita mencari bahan-bahan apa saja yang digunakan, yaitu lalu kita melakukan pembelian bahan-bahan tadi, mengumpulkan bahan-bahan yang terbeli, menghitung stok bahan. Untuk produksi yaitu memasukkan bahan ke gudang, lalu mengolah bahan menjadi setengah jadi. Misalnya dibuat dulu berbentuk bunga misal, lalu disiapkan menjadi buket, lalu dirangkai menjadi sebuah buket. Lalu masuk ke konsumen. Dari konsumen kita menerima pesanan, lalu menyiapkan pesanan. Pelanggan ini menerima pesanan yang sudah kita buat, lalu melakukan transaksi penjualan. Untuk perhitungan yaitu menerima kas atas penjualan, yaitu selanjutnya melakukan perhitungan, membuat laporan pemasukan dan laporan pengeluaran biar kita tahu berapa untung yang sudah kita dapatkan. Kita masuk ke bab 5 yaitu marketing dan strategi. Untuk strategi, proses pembagian pasar suatu produk atau jasa secara keseluruhan ke dalam beberapa segmentasi. Segmentasi sendiri dapat diartikan sebagai proses mengidentifikasi atau analisis mengenai perbedaan konsumen di suatu pasar. Buket merupakan salah satu kerajinan yang dimanfaatkan untuk merayakan hari-hari spesial. Untuk strategi dalam pemasaran, kami mencoba menawarkan produk menggunakan media sosial. Kami memanfaatkan media sosial seperti Instagram, WhatsApp, maupun Facebook. Oke, selanjutnya yaitu kebijakan harga. Untuk harga buket ini kita sesuaikan dengan requestan pelanggan dan sesuai dengan buket apa yang akan mereka pesan. Untuk buket bunga yaitu dijual dengan kisaran harga 35 sampai 100.000 sesuai dengan ukuran dan tingkat kerumitan buket itu sendiri. Sedangkan untuk buket 3 dimensi atau buket plus lukisan harganya sekitar 100 sampai 250.000 tergantung ukuran bingkai. Karena untuk bingkai 3 dimensi ini lebih mahal daripada bingkai biasa. Untuk ukuran 20 x 20 saja itu harganya hampir 60.000 atau 65.000. Jadi kita sesuaikan dengan ukuran bingkai yang akan kita gunakan. Untuk lukisan 2 dimensi itu dijual dengan kisaran harga 60 sampai 150.000 tergantung ukuran dan lukisan yang dibuat. Dan untuk buket baju dan barang-barang lainnya itu disesuaikan dengan harga barang requestan mereka. Lanjut ke bab 6 yaitu penutup, kesimpulan. Rangkaian bunga atau yang biasa disebut buket adalah kumpulan beberapa jenis bunga dan dedaunan yang disusun dalam bentuk kreatif. Karangan bunga dapat dirangkai untuk kebutuhan dekorasi rumah ataupun umum. Rangkaian bunga diklarifikasikan berdasarkan bentuk dan modelnya, seperti seikat bunga, rangkaian sabit, dan rangkaian bertingkat. Karangan bunga sering diberikan untuk acara-acara khusus seperti pernikahan, ulang tahun, dan atau hari peringatan. Untuk saran, produk yang kami tawarkan adalah produk yang berkualitas dengan menggunakan skill kreativitas tinggi, menjadikan produk kami adalah produk yang bervariasi sehingga dapat bersaing dengan produk yang serupa. Oleh karena itu, konsisten
Konsistensi dan keterampilan merupakan hal yang sangat penting dalam membangun perusahaan ini untuk menghasilkan produk yang populer dan kreatif. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai bisnis plan kewirausahaan. Untuk lebih jelasnya bisa dibaca di proposal yang saya buat atau bisnis plan yang saya buat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.